kami akan mewawancarai beberapa narasumber terkait kasus perundungan. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Pak Artawan. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang perundungan. Apakah Bapak bersedia? Ya, siap. Menurut Bapak, apa sih itu perundungan? Perundungan itu adalah suatu tindakan yang tidak baik, ya, yang disamakan dengan bullying. Ya, bullying ini sangat tidak cocok sekali, terutama berada di sekolah, karena bullying ini akan membuat anak-anak menjadi lebih diskresi. Kemudian dalam belajar akan menjadi menurun. Kemudian suasana kelas akan tidak menjadi baik. Maka dari itu disarankan di sekolah tidak boleh adanya perundungan, terutama adalah bullying. Itu deh menurut Bapak. Ya, yang selanjutnya menurut Bapak, apa dampak negatif dari perundungan itu? Oh, dampak negatif dari perundungan itu sangat tidak baik, itu adalah sangat meluas sekali, terutama pada anak-anak yang kena bullying. Nah, anak-anak yang kena bullying ini adalah perkembangannya akan menurun. Perkembangannya akan menurun dari segi pergaulannya, akan tidak bisa bergaul dengan baik. Kemudian dari segi belajarnya akan tetap menurun dia. Pokoknya dia tidak akan menjadi berkembang lebih baik kalau anak-anak itu dibullying. Maka dari itu disarankan tidak ada namanya bullying di sekolah. Bullying ini memang tidak harus terjadi di sekolah. Ini sangat tidak nyaman. Nah, itu dampak negatifnya. Yang selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana sih perasaan dari korban perundungan tersebut? Perasaan dari korban yang dapat perlindungan atau yang mendapatkan bullying pasti tertekan dia, ya pasti tertekan. Kemudian segala sesuatu yang dilakukan tuh merasa ada yang tidak nyaman. Nah, itu yang terjadi, yang dirasakan pada anak-anak kena bullying. Nah, itu perkembangan mentalnya akan tidak begitu bagus. Nah, itu deh yang Bapak bisa sampaikan. Sekian wawancara kami dengan Pak Artawan. Saya tutup dengan para Santi. Santi. Di sini saya sudah bersama narasumber kedua, yaitu Bu Rosi. Om Swastiastu, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Apa sih pendapat Ibu tentang perundungan? Menurut Ibu sendiri ya, perundungan itu kan sesuatu yang negatif. Isu yang sekarang ini sedang dibicarakan banyak orang karena memang banyak sekali terjadi dimanapun, apalagi konteksnya di sekolah sendiri. Jadi menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Harusnya tidak terlaksana, tidak terjadi dimanapun, karena itu adalah sesuatu yang menurut Ibu negatif. Harusnya semua orang menyadari bahwa itu tidak boleh terjadi, apalagi dia dalam konteks lingkungan sekolah maupun nanti di konteks lingkungan kerja maupun di masyarakat. Selanjutnya, menurut Ibu, apa sih penyebab perundungan itu? Penyebabnya ada banyak hal ya. Biasanya mungkin ada pastinya dari yang melakukan perundungan itu sendiri. Mungkin biasanya apalagi dalam konteks sekolah dianggapnya hanya lelucon saja. Jadi sesuatu yang dianggap mereka itu adalah sesuatu yang lucu, tapi mereka tidak tahu kalau misalkan itu lebih dari sesuatu yang lucu, karena menyakiti perasaan orang lain. Itu yang biasanya terjadi. Apalagi kalau misalkan anak yang dirundung ini anak yang pendiam. Jadi mereka biasanya melakukan guyonan-guyonan dengan teman-teman yang lain yang dianggapnya oke, tidak masalah karena teman-teman yang lain merasa itu baik-baik saja. Tapi ternyata dengan teman yang ini tadi berbeda, karena memang tidak semua orang itu sama. Jadi sebenarnya penyebab perundungan tadi yang mungkin pertamanya pasti yang dari yang merundung itu sendiri. Mungkin mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan itu
bisa menyakiti orang lain, dan kedua mungkin mereka secara nyata sadar kalau apa yang mereka lakukan itu memang menyakiti dan mereka tidak mau berhenti. Jadi menurut Ibu. Selanjutnya, apa saja sih contoh perundungan itu? Kalau menurut Ibu, contoh perundungan bisa secara fisik maupun verbal. Mungkin kalau yang paling sering ditemukan itu yang verbal ya. Fisik pun iya. Kalau misalkan secara fisik itu menurut Ibu sudah nyata-nyata, jadi dari pihak yang merundung sendiri sudah tahu sebenarnya kalau dia melakukan sesuatu yang istilahnya itu membuat orang lain merasa sebenarnya terbuli. Tapi kalau misalkan yang verbal ini biasanya rata-rata kebanyakan juga ada yang tidak tahu bahwa misalkan saya sebenarnya mengatakan, jadi verbal ini secara omongan. Jadi mereka ngomong guyonan tadi tidak merasa bahwa itu tuh menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu adalah contoh tindakan yang verbal. Jadi bisa verbal, bisa juga secara fisik. Terima kasih. Hai semuanya, di sini saya sudah bersama narasumber saya yaitu Bu Ayu Ari. Bu, jadi saya mau sedikit berbincang-bincang mengenai kasus perundungan. Apakah Ibu bisa? Jadi, apa pendapat Ibu mengenai perundungan? Itu sendiri ya, pasti sangat merugikan bagi si korban, pertama ya, dimana dia nanti bisa menjadi bekas luka mentalnya itu masih gimana ya jadinya? Ya. Kalau berada di posisi gimana? Jadi Ibu tidak harapkan itu terjadi di sekolah kita. Baik, menurut Ibu, apakah ada perbedaan antara perundungan fisik dan perundungan verbal? Oh iya, tentu ada. Kalau dari fisik, misalnya contohnya memukul kan, kalau sudah melibatkan fisik, memukul, mencubit, menendang, pokoknya kalau sudah melibatkan fisik. Kemudian kalau dari verbal itu seperti kayak mengejek, itu loh menurut Ibu ya. Kemudian mengutarakan atau menyampaikan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, yang dapat menyakiti hati si korban atau teman-teman sendiri. Selanjutnya, bagaimana peranan sekolah dalam mencegah kasus perundungan? Di sekolah itu yang sangat besar sekali. Kita harus melakukan sekolah itu di mana mereka itu berperan penting dalam menampung apa ya istilahnya, pengaduan dari siswa yang mengalami perundungan. Dan kemudian dari seluruh warga sekolah juga berperan penting meningkatkan kesadaran, di mana ada istilah, kalau kita mengenal istilah dengan kartu palu ya, kita jangan berhenti kartu palu, apa yang kita buat dan itu yang harus. Kemudian kita juga harus melakukan advokasi. Baik, sekian wawancara dari saya dan narasumber itu Bu Ayu Ari. Saya tutup dengan para musanti. Om Santi. Di sini saya sudah berada dengan narasumber saya yaitu apakah Ibu sudah siap berbincang? Apa sih pendapat Ibu mengenai perundungan? Perundungan menurut Ibu suatu hal yang sangat tidak baik, karena itu bisa menyakiti perasaan orang lain dan juga mengakibatkan beberapa dampak yang bukan orang lain aja dirasakan, dirinya sendiri. Menurut Ibu, apa sih perbedaan bullying di dunia maya dan di dunia nyata? Di dunia maya orangnya kan tidak face to face bertemu secara langsung. Terkadang kata-katanya itu bisa lebih jahat atau menyakitkan daripada bertemu langsung. Kalau bertemu langsung kan mungkin ada rasa kayak takut gitu ya. Tapi tetap aja sih mau nyata atau maya itu tetap hal yang tidak. Yang selanjutnya, apa solusi pencegahan tidak terjadi perundungan? Solusinya ada dua pihak yang harus mendapatkan tindakan, baik itu korban maupun dari pelakunya sendiri. Korbannya harus otomatis harus mendapatkan perlindungan karena itu mungkin bisa mempengaruhi kasusnya, dan pelakunya itu juga harus mendapatkan tindakan juga, baik itu tindakan penanganan. Pasti kan pelaku melakukan itu ada hal-hal penyebabnya ya.
Nah itu bisa juga mungkin karena trauma atau karena psikisnya juga terganggu gitu. Jadi perlu tindakan lebih lanjut baik pelaku maupun korban. Sekian wawancara saya kepada Bunya, dan saya tutup dengan barangkali Om Santi. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya yaitu Pak Yaksa, Om Sosiasi Pak. Selamat siang. Ini saya akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Pertanyaan pertama, apa pendapat Bapak tentang perlindungan? Perlindungan itu adalah suatu perilaku yang tidak menyebarkan dan bisa membuat secara ucapan atau lewat media. Pertanyaan selanjutnya, menurut pengalaman, apakah Bapak pernah menjadi korban perundungan? Bagaimana perasaan Bapak setelah perundungan? Kalau dari pengalaman sih, selama ini kalau bercanda-bercanda saja, Bapak anggap itu bukan sebuah perundungan, tapi dengan cara untuk semakin akrab dengan teman-teman. Ada pengalaman lagi, mungkin kalau dikategorikan perundungan itu pasti iya, di mana pada saat itu ada beberapa orang yang memberikan ucapan-ucapan yang tidak benar, tidak enak didengar terkait tentang wilayah atau asal dari Bapak. Kita Bapak berada di Singalanja, di sana orang-orang dengan wilayah-wilayah desa Bapak. Nah, kalau desa Bapak itu adalah desa yang Bapak alami wilayah bukan kegiatan Bapak. Pertanyaan terakhir, apa perbedaan lelucon atau candaan dan dengan perundungan? Nah, kalau dilihat dari perbedaannya ya, kalau dilihat dari perbedaannya ini agak susah dilihat, tapi yang jelas perundungan itu akan membuat seseorang yang menjadi korban itu merasa fisiknya atau karakter dan ininya mentalnya terganggu. Selama ini kalau kita bercanda, tapi kita happy, itu kita anggap sebagai lelucon. Tapi ada juga lelucon yang memang membuat kita menjadi seseorang yang berbeda. Itu yang Bapak kategorikan sebagai orang ini mengeluarkan ucapan yang tidak sedap didengar. Itu adalah jenis perundungan. Tapi kalau orang ini membuat kita happy, itu adalah lelucon atau bercanda. Sekian wawancara dari saya dan narasumber saya. Saya tutup dengan perawasan ini. Sekaligus dan